Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, materi pagi ini adalah tentang akhlak. Kali ini kita akan mempelajari salah satu akhlak yang terpuji, yaitu sabar. Sabar itu terdiri dari 3 huruf, sad, ba, dan ro. Dalam bahasa, sabar itu lawan kata dari jaza'. Jaza' itu mengeluh. Innal insanu khuliqa halu'a idza massau syarru jazu'a wa idza massaul khairu manu'a. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan manusia diciptakan dalam keadaan labil. Idza massahu syarru, apabila keburukan menimpa dirinya, jazu'an, dia mengeluh, keluh kesah. Wa idza massal khairu, kalau mendapat kebaikan, manu'an, dia menolak. Maksudnya menolak untuk berbagi. Sabar lawan kata dari jaza', mengeluh, artinya sabara yasbiru sabran fahuwa sabir, sabar, sobir, sobur. Kemudian sabirun bentuk jamaknya. Menurut istilah, sabar itu adalah hafsun nafsi an maharimilah. Menahan diri, tidak melakukan apa yang Allah haramkan. Wa habsuha ala faraidihi, dan juga menahan diri untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Wa habsuha ala tasakhut wasyikaya li'aqdari, dan menahan diri untuk tidak marah atau mengeluh dalam menghadapi takdirnya. Itu yang disebut dengan sabar. Ada pendapat lain mengatakan sabar itu bentuk lahiriahnya, ya, tarkus syukwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. Tidak mengeluh dari sakitnya musibah, tapi tidak mengeluh kepada selain Allah. Ya, mengeluh kepada Allah nggak ada masalah, itu bagus. Ada juga yang mengatakan sabar itu adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wa syar'u au amma yaqtadiyani habsahuma anhu. Menahan diri sesuai dengan tuntunan syariat dan tuntunan akal. Jadi secara syariat, secara akal, ya, kita menahan diri. Nah, yang ideal itu seperti apa? Perbedaan antara sabar, tasobur, istibar, musabarah. Dalam salah satu ayat, surat 3 ayat 200, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, ya, kalau dalam terjemahan Kementerian Agama, dan kuatkanlah kesabaran. Sabiru, padahal asalnya juga sabar.
Isbiru sabar, sobiru juga sabar. Ya. Sabar dan kuatkanlah kesabaran. Jadi kalau sabar itu terhadap diri sendiri. Kalau sobiru itu menghadapi komunitas, ya, dalam sebuah organisasi, dalam bermasyarakat. Nah, kita akan bergaul. Tentu kita akan menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Ya, mungkin perlakuan teman kita, kondisi yang kita tidak maui. Ya. Kita menginginkan begini, tapi kita dihadapkan tidak nyaman karena orang lain. Ya, coba contohnya ngantri. Nah, itu kan butuh juga kesabaran. Nah, itu namanya sabiru. Kemudian rabitu. Rabit ini juga bentuk kesabaran, tapi berkaitan dengan menjaga di tapal batas. Ya, jadi kata di sini, fa amruhum bisabri. Allah menyuruh fa amarahum bisabri dengan sabar. Wa huwa halus sabir fi nafsi, yaitu tentang dirinya. Sabar itu untuk sendiri. Wal musabarah, dan musabarah, wahiyah halatun fi sabri ma'a khasmihi wal mura ma'a khasmihi. Yang disebut musabarah, sabar menghadapi lawan. Ya. Kemudian murabatah itu sabat wal luzum wal iqamah ala sabri wal musabarah. Sabat artinya murabatah itu tetap, ya, iqamah di atas kesabaran dan musabarah. Jadi yang tertinggi itu ada rabit. Rabit itu biasanya ditujukan kepada teman-teman yang jaga di perbatasan. Ya, terutama sekarang itu wilayah kewenangan angkatan bersenjata. Mungkin juga ada polisinya kali ya, di batas-batas kota, perbatasan lah antara kita dengan negara lain. Seperti nanti kalau kita berada di Brunei, ya kan, di Kalimantan, itu satu pulau dengan berapa negara tuh? Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, 3 ya. Satu pulau 3 negara. Nantinya itu pasti akan membutuhkan angkatan yang lebih. Nah, karena itu di sana kalau jadi pindah, ibu kota itu harus dilindungi. Ya, jadi mereka-mereka yang kebetulan dinas di tapal batas itu membutuhkan kesabaran lebih. Ya, karena boleh jadi dia jauh dari keluarga. Terus setiap saat, ya, dia terancam gitu kan. Jadi harus menjaga keamanan dari serangan sewaktu-waktu yang tidak diduga. Nah, itu membutuhkan kesabaran yang nunggu di sana. Kadang ya itu orang-orang pada senang-senang mudik, polisi menjaga, kan sedih. Dia sendiri kan perlu mudik juga. Tapi itu sudah namanya sudah risiko ya. Risiko pekerjaan. Ya bukan polisi, bukan militer saja. Kita juga kalau pas lagi shift, nah, wayahnya orang lebaran kita wajib nunggu mesin, ya kan? Nungguin mesin. Nah, ya sama aja. Cuma enggak mereka itu kan. Kita kembali ke sini. Kemudian ayat ini dalam surat 3 ayat 200 ini ditutup dengan wattaqullah. Ya. Karena kenapa? Ada orang yang sabar, musabarah dan murabatah, tapi bukan karena Allah, karena tugas. Nah, ini diminta syarat untuk menjadi prasyarat kemenangan itu harus karena Allah. Wattaqullah. Karena itu takwalah pada Allah. Jadi kalau orang berhasil mengumpulkan 4 hal, sabar, musabarah, murabatah, terus takwa, nah, maka la'allakum tuflihun, dia akan mendapat kemenangan, berpahala, nah, ya, di sisi Allah. Jadi kalau orang menjalankan kebenaran karena tugas,
itu tidak mendapat pahala. Tapi karena itu panggilan karena Allah, dia dapat pahala. Nah ini terutama yang dijalani oleh para sahabat dahulu. Ya, mereka menjaga keamanan negeri tidak dibayar. Keamanan Rasulullah juga dijaga 24 jam. Jadi jangan dikira Rasulullah dibiarkan begitu saja, ada yang jaga, bergantian. Jadi ada pasukan ring 1 ya, ring 1, ring 2, ring 3 itu ada. Satu saat mereka kehilangan jejak Rasulullah. Jadi mereka tidak bisa melacak keberadaan Rasulullah. Padahal Rasulullah masuk ke satu tempat yang hanya bisa dilewati oleh orang yang merangkak. Nah, itu ada pagar tinggi. Sahabat nyari. Kemana ya Rasulullah, kehilangan itu? Lalu ada seorang sahabat yang melihat di di got itu ya. Ada gorong-gorong. Dia masuk ke situ. Nah, itu ada yang suara. Siapa itu? Saya, disebut namanya. Oh ya. Nah, di sana, Rasulullah ada di sini. Nah, itu ya. Jadi nggak semua apa yang dibicarakan Rasulullah itu terbuka. Ada yang sifatnya rahasia, seperti Rasulullah saat menjelang hijrah. Rasulullah secara khusus menemui Abu Bakar Siddiq di rumahnya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, keluarkan semua orang yang ada di ruangan ini. Sudah ya Rasulullah, yang di sini cuma engkau dan aku. Nah, di sanalah Rasulullah mengatakan, Allah sudah mengizinkan kita hijrah. Nah, itu ya. Jadi betul-betul skrip. Nggak semuanya diumbar begitu, nggak semuanya. Fal murabata kama annaha luzum tsaghr alladhi yakhafu hujumal adu minhu fi zahir. Maka yang namanya murabata itu adalah tetap ya, menetapi tempat, jaga ya. Fi tsaghr. Tsaghr itu perbatasan. Alladzi yakhafu, yang mengkhawatirkan hujumul adu, serangan dari musuh sewaktu-waktu mendadak ya. Kalau yang di tengah kota sih enak. Ya, seperti ya dalam kondisi aman seperti sekarang lah ya. Tentara kita jaga sih jaga, tapi masih bisa bercanda gitu kan. Tidak secara khusus ya. Li'alla yadkhulu minhu hawa wa syaitan fayuziluhu an mamlakatihi. Al-farqu bainal ihtimal wa sabar. Limadza yusamma sabran. Kenapa sabar disebut sabar? Kenapa sabar disebut sabar? Makna sabar itu kalau dalam makanan, sesuatu yang itu sesuatu yang pahit, seperti brotowali. Nah, ya, jadi dalam bahasa Arab brotowali juga dinamakan sabar. Karena diibaratkan sabar itu sama dengan memakan brotowali, pahit. Ya, ditelennya itu nggak tega gitu, nelennya, pahit. Diriwayatkan Abu Bakar bin Ambari an ba'di ulama anaqala, Abu Bakar bin Ambari mengatakan, sesungguhnya sabar disebut sabar dalam bahasa Jawa bratawali li'anna tamarrurahu fil qalbi wa is'ajahu lin nafsi katamarruri sabri fil fam. Karena berlalunya suatu peristiwa yang perlu disabarin di dalam hati dan di dalam jiwa itu sama dengan berlalunya brotowali melewati tenggorokan kita. Wahidnya bukan mainnya. Itu sama dengan begitu. Ya, jadi menjalaninya itu pahit. Ya, menelan pil pahit istilahnya. Seperti orang menelan jamu ya. Tapi yang udah biasa-biasa aja. Sekarang ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sabar. Nas-nasnya. Pertama dalam Quran, as-sabru min athari akhlaq allati itana biha dinul Islam lidza takarat dzakrahu fil Quran fi mawadhi katsirah. Menurut Ibnu Qayyim Jauziyah,
Sabar, kata sabar diulang-ulang dalam Quran setidaknya ada 90 kali. Dalam berbagai bentuk. Isbiru, sabirun, sabirin. Ya, banyak. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, surat 16 ayat 127. Wasbir, bersabarlah. Jadi salah satu yang saya perhatikan ya, kita perlu bersabar. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini kita duluan daripada teman. Kan kita ini hidup di dunia ini kan berlomba-lomba. Sampai kita sadar terhadap diri kita dan lingkungan duluan. Orang lain belakangan. Nah, kita perlu sabar. Ya, contoh kalau dalam belajar, kita ngerti duluan. Teman kita belet. Lama banget paham. Kita kan perlu sabar. Kok segitu aja nggak paham sih? Nah, kita lanjutkan. Sabarlah, wama sabruka illa billah. Tidak ada kesabaranmu kecuali dengan Allah. Bersabarlah. Jadi, kita kadang-kadang dihadapkan pada kenyataan, kita lebih maju daripada orang lain. Nah, kita harus menunggu. Tuh, karena takdir kita nggak bisa. Contohnya kita menyelesaikan lebih. Oh, ini lama amat sih. Jadi orang yang ada di kita harus di backup oleh alam kita supaya kita berhasil. Tapi mereka lambat. Kita udah ngerti duluan. Orang susah paham. Nah, contoh menghadapi perbedaan. Contohnya menghadapi perbedaan. Beberapa orang yang pikirannya lambat menganggap perbedaan itu merupakan kekacauan. Perbedaan itu menyebabkan pemecah belahan. Jadi kita jangan asal ngomong tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Nah ini, masalah sabar itu tadi. Kita kadang-kadang berpikir lebih maju. Orang lain ketinggalan. Waduh, kok begitu aja kok. Nah, ya. Itu memerlukan kesabaran. Ya, banyak hal itu. Ini karena levelnya berbeda. Ya, kita harus nunggu biar sama-sama. Ya, bayangkan level Rasulullah dengan umatnya. Umatnya itu kan biadab, jahiliyah. Beliau sudah levelnya udah tinggi. Harus sabar menghadapi. Sehingga ketika beliau menghadapi keganasan, kebrutalan dari kaumnya, yang menimpali dakwah beliau itu dengan justru menganiaya beliau. Datang tawaran dari malaikat Jibril. Jibril datang dengan malaikat gunung. Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Apa maumu dengan gunung ini? Untuk membalas sakit hatimu, diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh kaummu. Mau tak gunung ini jatuhkan ke sana atau dibuat gempa? Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa innahum la Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengerti. Nah, itu. Ya, karena wawasannya berbeda tadi. Jadi orang yang pintar tuh bawaannya greget. Makanya Anda lihat di pabrik-pabrik itu, orang-orang yang pintar itu bawaannya sombong. Ya kan? Dalam Islam nggak boleh justru. Kita harus nunduk. Nah, karena kita harus sabar. Kita lanjutkan sini. Kemudian, begitu juga dalam surat At-Tur, surat 52, ayat 48. Allah menyatakan, wasfir li hukmi rabbik. Bersabarlah menghadapi hukum Tuhanmu. Bersabarlah menghadapi hukum Tuhanmu, ketentuan Tuhanmu. Jadi apalagi Rasulullah. Ya, kalau dihadapi dengan ketidaksabaran, maka itulah yang terjadi pada Nabi Yunus. Idz dzahaba mughadiban. Satu saat, ya, kaumnya itu didakwai susah. Sehingga beliau memberitahu kepada kaumnya sebentar lagi akan turun hukuman dari Allah.
Mereka tidak kunjung sadar, akhirnya ditinggal. Nabi Yunus pun meninggal kaumnya. Ya. Sampai kemudian ada cerita ditelan ikan. Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban. Dia pergi dalam keadaan marah. Belum lagi tiba hukuman dari Allah, masyarakatnya sadar. Ditarik oleh Allah. Jadi sanksinya nggak jadi. Tapi Yunus sudah keburu pergi. Akhirnya Yunus pun dihukum oleh Allah dengan ditelan ikan. Tuh, tempat beliau dimuntahkan oleh ikan itu masih ada jejaknya sekarang. Nah, di sanalah dia berusaha prepare terhadap dirinya. Dia makan makanan yang ada sampai kemudian kuat, baru dia kembali kepada kaum. Ternyata benar, kaumnya udah pada sadar. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf, Ahqaf itu berapa? 45 ya? Ya, 46 kalau salah. Surat 46 ayat 35. Wala tasta'jil lahum. Janganlah sembrono, janganlah tergesa-gesa. Nah, ini satu bentuk kesabaran. Sabarlah, ya, apalagi pemimpin ya. Orang tua terhadap anak, pemimpin terhadap rakyatnya, itu membutuhkan kesabaran. Dalam surat Al-Qalam, surat 68 ayat 48. Bahkan Allah meminta Rasulullah jangan seperti Nabi Yunus. Dengan mengatakan, wala takun kasahibul hud. Janganlah kamu menjadi orang yang sahibul hud. Sahib itu adalah pemilik. Hud ikan. Janganlah kamu seperti orang yang ditelan ikan. Singkatnya. Jadi Allah tidak menyebut nama Yunus. Jangan kamu menjadi orang yang kena sanksi dengan ditelan ikan. Ya, itulah Nabi Yunus. Jadi gimana ceritanya gitu ya? Segede apa ikannya itu ditelan, tapi masih hidup berapa hari gitu. Dimuntahkan lagi. Yang ketiga, at-ta'liq al-falahu bihi. Dalam surat tadi 3 ayat 200 disebutkan bahwa sabar itu menjadi prasyarat keberhasilan. Surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Jadi kalau sabar itu sendiri, sobiru itu di masyarakat. Ya, kita dengan sekolah, murid dengan sekolahnya, guru dengan muridnya, murid dengan wali kelasnya, dan begitulah hubungannya dengan orang lain. Itu namanya sabiru. Wa robitu, dan robit. Robit ini khusus untuk angkatan. Wattaqullaha, bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun. Pasti kalian akan mendapat kesuksesan. Sabar. Yang keempat, al-ikhbaru an mudha'afati ajis sabirin ala ghairi. Keempat, Allah memberitahu orang yang sabar mendapat pahala lebih besar. Dalam surat 28 ayat 54 Allah menyatakan ulaika, mereka itu yu'tauna ajrahum marratain, akan diberi pahala 2 kali. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kemudian dalam surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Nah, ya, di surat 49 malah surat 39 disebut tanpa hitungan. Tergantung orangnya. Yang kelima, ta'liqul imama fid dini bihi wabil yakin. Menjadi prasyarat menjadi pemimpin. Sabar itu menjadi prasyarat pemimpin. Ya, karena khususnya Indonesia ini sangat luas sekali. Orang yang mengerti itu masih jarang. Katakanlah kita ini, ngaji kita ini nggak seberapa. Ya, pengajian cara kita ini nggak seberapa.
Tapi yang nggak seberapa ini belum bisa semua masjid mengadakannya. Kajian seperti ini. Ya, dengan kitab, kita sebenarnya belum maksimal. Kalau mau maksimal kita itu mestinya kayak kelas. Itu artinya kita menyiapkan diri untuk standby lebih lama. Kalau begini nggak bisa lama, paling lama sejam, karena itu diusahakan ini sejam. Ya, paling 45 udah loyong, udah mau miring ke sana, miring ke sini, ngantuk begitu. Tapi kalau pakai pakai bangku, nah, karena kita usianya sudah di atas 50, pakai bangku, pakai meja, ya, ada ruangannya, suhunya sejuk, nah itu lebih memungkinkan. Ada alat tulisnya, kalau bisa pakai slide, kitabnya pakai slide, jadi nggak begini. Tapi sekedar Anda tahu, anak yang sudah hafizul Quran, dia harus membagi waktunya sehari 24 jam, itu 4 jam untuk murojaah. Yang 30 juz itu harus dibaca-baca. Kalau tidak, nanti dia lolos, hilang. Lolos kalau nggak percaya. Kita aja kadang-kadang kalau lagi ngantuk, baca surat Al-Mulk, Tabarak, lari ke Yasin. Yasin ke Tabarak, bagaimana? Nggak selesai-selesai. Itu baru 2 surat itu. Karena kan ada kemiripan ya. Ayat Quran itu kadang-kadang ada kemiripan. Bukan kadang-kadang banyak. Itu namanya ayat mutasyabih. Itu yang susah dihafal. Di ayat lain ada wajahidu fi sabilillah. Ada yang wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ada yang begitu. Ada yang sabilillah duluan. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, amwal anfusi belakang. Ini yang membutuhkan ingatan kuat. Anak-anak kita itu bisa diarahkan ke situ, bisa. Tapi ya itu, berarti dia harus mendedikasikan hidupnya selama 24 jam itu setidaknya 4 jam. Kan kesian itu ya. Ya kita kalau memang kondisi anaknya memungkinkan sih sah-sah saja. Menurut saya harus dibarengi dengan suara yang merdu. Kalau dia suaranya merdu kan bahasa kasarnya ada nilai jualnya. Ya, saya pernah menyaksikan di Masjid Ibadur Rahman PTDI. Itu 10 malam terakhir itu akan dipanggil ya, santri-santri yang hafaz Quran dari pesantren hafidh yang sudah terkenal. Nah, nanti sebelum tarawih diumumkan. Nanti malam Qiyamul Lail akan dipimpin oleh si A. Si A ini adalah santri dari pesantren apa? Yang akan dibaca surat ini. Jadi semalam itu 3 juz. Ya maksudnya kan sepertiga malam itu kan sepertiga terakhir bulan Ramadan kan 10 hari. 3 kan 30 juz. Itu beda-beda, selalu diumumkan. Akan dibaca juz segini sampai juz segini. Dan konsekuen. Ngomong nyerocos terus. Jago-jago. Ya. Cuma yaitu selalu ada kekurangan. Setelah mereka hafal Quran, mereka nggak ngerti isinya. Maknanya saja nggak ngerti. Nah, nanti di pesantren hafidh Quran, ngerti itu ada level kedua. Jadi setelah hafal dulu baru ngerti. Setelah ngerti baru tafsir. Nah kalau saya terbalik. Saya mengamati kelemahan saya itu daya hafalnya kayaknya kemungkinannya kecil untuk bisa 30 juz. Berarti harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Maka apa yang bisa mengantarkan saya untuk ngerti, nah itu akan jauh lebih Quran lebih penting mana? Dimengerti, diamalkan atau untuk dihafal saja? Tentu jawabannya untuk diamalkan. Untuk diamalkan harus dimengerti. Maka itu terakhir wasiat dari guru saya. Dia menghampiri saya, tapi sudah wafat ya.
yaitu Ustaz Dr. Baihaqi rahimahullah. Nah, dia sangat berkesan, orang Aceh. Syarif, dia bilang, Bapak harap kamu itu nanti akan menjadi pakar tafsir. Bapak doakan menjadi pakar tafsir. Kenapa Pak? Bapak berdoa begitu untuk saya. Karena umumnya orang-orang Islam yang mengerti dan Islamnya itu solid adalah orang yang ngerti tafsir. Itu wasiat dia. Jadi karena Nabi Muhammad mulia itu karena Quran. Kita mengerti Quran kan mukjizat terbesar. Nah, kita balik ke sini. Jadi dalam yang kelima ini, Allah menjadikan prasyarat kepemimpinan dalam agama diberikan kepada orang yang sabar. Yaitu terdapat dalam surat 32 As-Sajadah ayat 24. Wa ja'alna minhum, kami jadikan di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin. Yahdu Nabi Amrina, yang memberi petunjuk terhadap perintah kami. Lama sabaru, karena mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, saya berharap memang, dan saya berusaha, orang yang ngerti agama, semakin ngerti itu semakin ramah. Bukan semakin marah, bukan menjadi pemarah, jadi semakin ramah. Ya, sebab saya memang berpengalaman peralihan agama. Jadi rohaniwan lain yang di luar Muslim itu rata-rata ramah menghadapi umatnya. Semakin tinggi jabatannya dia semakin ramah. Tapi terbalik dalam Islam, semakin ngerti, semakin perangat-perengut. Ya saya nggak ngerti itu. Kenapa begitu? Saya kira ini perintah Nabi. Nabi nggak begitu. Ternyata Nabi nggak begitu. Jadi contohnya, kenapa orang bisa tertarik dengan agama lain? Ini jagonya mereka. Membungkus kepalsuan ya. Tapi salah kita, kenapa kita nggak begitu? Kita yang asli, kenapa tidak dibungkus keramahan? Jadi kalau mereka contohnya ada orang berisik di depan gereja, anak-anakku sekalian, kalian sudah pada makan, buyarlah perhatian mereka. Sudah Bapak, di mana? Gitu. Kan jadi berisiknya hilang tuh, diajak dialog. Nah, kita nggak begitu ternyata. Ya saya mulai dari pesantren, penampilan bukan kita aja, bukan apa istilah monopoli kita. Kiai-kiai juga begitu, galak-galak. Kemudian dalam hadis, tadi dalam Qur'annya, sekarang hadis. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an. Anna nasa mina ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum, thumma sa'alu fa'atahum, thumma sa'alu fa'atahum hatta nafida ma indah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah mengemis. Setiap datang diberi. Datang lagi diberi. Datang lagi diberi. Sampai benda yang dimiliki oleh Rasulullah habis. Hanya karena dia saja. Jadi Rasulullah kan mencontohkan kesabaran. Ya, kalau kita didatangi orang mau ngemis, dah tak kasih. Datang lagi, dia lagi. Datang dia lagi. Sok berapa kali saudara bisa tahan? Paling kayaknya 2 kali ya. Sini merenang. Arab apa? Tambah sering, tambah kenceng. Gitu. Tuh, ya kan? Sampai Rasulullah mengatakan, ma yakunu indi min khairin, fala addekhari angkum. Rasulullah mengatakan, saya sudah tidak punya lagi. Apa yang saya bisa berikan untukmu, saya sudah habis. Sampai begitu Rasulullah mengatakan. Wa ma yasta'fi fillah ya'ifillah. Barang siapa yang menjaga dirinya, insya Allah akan dijaga Allah. Terakhir Rasulullah mengatakan begitu. Wa ma yastaghni yughnihullah. Barang siapa yang minta kekayaan pada Allah, Allah akan memberi kekayaan. Wa ma yatasabar yasbirahullah. Barang siapa yang sabar menghadapi takdir Allah, maka Allah akan menyabarkannya.
Kita kembali. Jadi orang itu datang, setelah itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang minta kekayaan pada Allah, maka Allah akan kayakan. Memang kalau belum waktunya, apapun yang kita lakukan tetap deadlock. Kalau Allah belum takdirkan ada jalan keluar, ya, maka Allah mempunyai segudang solusi. Mintalah kepada Allah. Kita cari tahu kapan pintu Allah dibuka lebih lebar. Contohnya sepertiga malam. Ya, terus ba'da salat Jumat, asar Jumat, itu adalah tempat-tempat yang ijabah. Kita minta di situ ya. Tapi gerak Allah ini lambat, nggak bisa spontan. Kan sudah permintaan Nabi Muhammad kan, bahwa antara sebab dan akibat itu lama. Kayak nggak seperti orang makan sambal, nyicipin langsung pedes. Nggak bisa langsung doa buk jatuh. Ada proses, ya, kebertahapan. Nah ini kita harus paham. Innallaha latifun, Allah maha halus. Tapi jangan pernah putus asa, jangan menuduh, jangan menjudge Allah dengan negatif. Kita harus positive thinking. Ya Allah, kenapa orang lain berhasil, saya enggak? Nah kita harus lihat kekurangan kita itu apa. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, itu ya. Kemudian akhbaran nabiyya bi anna sabra inda sadmatil ula. Fa'an Anas radhiyallahu an marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimrati tabki inda qabrin. Hadis kedua diceritakan Rasulullah suatu saat menjumpai sahabiah, sahabat perempuannya, kena musibah karena suaminya wafat. Beliau pun berkunjung menjumpai perempuan itu di kuburan. Dia lagi nangis-nangis, Rasulullah berkunjung, memberi nasihat. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah pada Allah, sabarlah. Qalat, perempuan itu menjawab, ilaika anni, pergilah kamu dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena engkau tidak mendapat musibah seperti aku. Ngomong mah bisa. Yang sakit ini yang kena musibah. Itu kata seorang sahabiah. Ini ternyata Ummu Salamah. Ya. Jadi Ummu Salamah ini adalah tipe perempuan yang sangat bakti pada suaminya. Begitu suaminya wafat itu dia sangat kehilangan. Jadi disorientasi, nggak kepikiran gitu. Aduh, mau ngapain saya? Seakan-akan hidupnya runtuh ya. Seakan-akan terjadi kiamat. Makanya cinta kepada makhluk itu nggak boleh terlalu besar. Karena semua yang ada pada kita ini kemudian akan lepas, akan pergi. Jadi kalau kita dilepas sementara kita masih hidup, itu sangat menyakitkan nantinya. Ya, itulah yang menyebabkan pertengkaran antara mertua dan anak. Ketika seseorang punya anak laki-laki, menikah, dia sangat sayang pada anak laki-laki, menikah. Ibunya, terutama ibunya ini, menghadapi anak laki-lakinya pergi, padahal dia sangat sayang. Nanti dia akan bentrok dengan istrinya. Jadi seakan-akan dia menuduh istrinya itu merebut anaknya. Padahal kebahagiaan anaknya itu pada pasangannya. Ketika dia bercengkrama, dia melihat mesra dengan istrinya. Setelah itu si anak laki-laki ini tidak pernah peduli pada ibunya. Padahal dulunya sayang. Ini pasti akan bentrok. Si ibunya pasti akan menuduhnya biang keroknya ini. Sehingga terjadi benturan. Biasanya itu. Jadi istri kita itu biasanya nggak suka sama menantu perempuan kita. Biasanya begitu. Nah, kita selaku penengah. Kalau itu terjadi antara kita dengan mertua, kita penengah, kita suaminya. Karena kita adalah anak dia, anak ibu kita. Ya kan? Kalau terjadi renggang antara istri kita dengan ibu kita, maka kita penengahnya. Gak banyak loh suami bisa begitu. Suatu saat Rasulullah menjumpai sahabiah tadi, Ummu Salamah, ditinggal wafat oleh suaminya. Saat di kuburan Rasulullah, sabarlah, bertakwa pada Allah. Sabar. Nah, kan Rasulullah di belakang. Orang cuma bisa ngomong, saya yang sakit ini. Ya semua juga begitu. Iya, orang mah nggak sayang suami. Kalau saya kan sayang suami.
Tidak ada suami di dunia ini sebaik suami saya. Insya Allah kalau kamu sabar, Allah akan gantikan yang lebih baik. Berdoalah, ya Allah, semoga engkau gantikan suami yang lebih baik. Yang dihukum Rasulullah. Rasulullah suruh nikahin. Karena tidak ada suami yang lebih baik di kalangan sahabat menurut dia. Ketika Allah memerintahkan suruh menikah, ya Ummu Salamah nggak bisa apa-apa. Nah di kemudian hari, Ummu Salamah ini katanya tubuhnya gembrot, gemuk. Dia adalah orang yang paling sayang pada Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah tuh kalau datang pokoknya artinya yang paling rindu dikeloni Rasulullah itu Ummu Salamah. Singkatnya gitu. Jadi seakan-akan kehilangan arah kalau sampai, pokoknya beliau menyiapkan supaya bisa kelon. Tapi di hari tuanya, setelah menyadari beliau tidak mens, beliau memberikan hak gilirnya kepada Aisyah. Padahal beliau adalah tipe orang yang sangat merindukan kelonan. Tapi dia dengan kebesaran hatinya, karena dia sadar tidak menstruasi, jadi nggak bisa ya artinya diperlakukan lebih nikmat lagi gitu singkatnya. Sudah usang lah singkat. Maka hak gilirnya diberikan pada Aisyah. Jadi para istri dan para sahabat yang mengacungin jempol. Hebat orang. Yang penting ya Rasulullah, jangan pernah mentalak saya. Tuh dia tidak diperlakukan istri nggak apa-apa. Hak nafkahnya dihilangkan nggak apa-apa. Yang penting saya tetap menjadi istrimu. Kan jarang ada perempuan begitu. Sampai akhirnya tidak mens lalu dicerai. Nah itulah hadirin hafidhani hafidhakumullah, kajian pagi ini tentang sabar. Masih banyak hadis-hadis dan contoh-contoh dari ulama. Semoga kita mudah mengamalkannya. Ya, karena kesabaran ini tidak bisa hanya sifatnya narasi, diomong-omong doang, harus dipraktekkan. Ya, orang yang sabar, orang yang menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, berarti dibuka ladang pahala. Ya, anak yang nggak cocok dengan kita, nggak sesuai dengan idealisme kita, ya kita harus bersabar. Kondisi yang tidak nyaman, kita harus bersabar. Ini merupakan ladang pahala. Karena hidup memang dua. Satu, hidup itu titipan. Yang kedua, hidup itu ujian. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita pagi ini. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.